연애라는 건 말이에요. 다요. Seperti berada di dunia baru, itulah yang Choyung rasakan saat berpacaran dengan Yeonsu. Yeonsu menyuruhnya tidur lebih awal dengan bantuan teh jujube, olahraga di pagi hari, dan mengantar Yeonsu bekerja. Teringat saat dulu Yeonsu memutuskannya, namun ia segera menepisnya. Dari artikel yang Yeonsu baca, peluang rujuk pasangan yang sering bertengkar lebih tinggi, namun setelah rujuk, biasanya mereka menduga akan berujung sama sehingga ekspektasi pada pasangan rendah. Untuk itulah Yeonsu membutuhkan penampilan yang baru. Saat Yeonsu dan Choyung berpelukan di depan toko, tidak sengaja Eunho memergoki mereka. Eunho sangat terkejut, terlebih lagi Ji-ung, orang tua Ung, dan Soli sudah tahu kalau mereka berpacaran, sedangkan Eunho tidak tahu. Kim Ji-young telah menyunting video dokumenter menjadi sudut pandang yang jelas dari pemeran utama. Hal itu mendapatkan pujian dari seniornya. Tapi, Ji-young sepertinya tidak bisa terlihat senang. Ya, karena Ji-young sedang patah hati. In-jae mengklarifikasi soal skandalnya dengan Go-oh. In-jae bilang kalau dia menyukai Go-oh sebagai penggemar. Jadi, dia meminta kepada pemirsa untuk berhenti berspekulasi. Di sisi lain, Eunho ternyata masih merajuk. Dia meminta kepada Choyung untuk menaikkan gajinya 30%. Dan tentu saja Choyung tidak mengabulkannya. Yeonsu membuat sebuah penampilan baru atas saran dari rekan kerjanya, Ye-in. Namun, Yeonsu malah terlihat aneh. Misalnya, bereaksi berlebihan saat Choyung bicara, memuji hal kecil dari Choyung secara tiba-tiba. Bahkan, Yeonsu tidak marah ketika sepotong daging mengotori bajunya. Kelakuan Yeonsu ini 180 derajat berbeda dari Yeonsu yang biasanya. Ung sampai gemetar ketika memegang gelas. Tapi itulah sisi jenaka dari drama ini. Karena tidak tahan dengan sikap Yeonsu yang aneh, Ung akhirnya mengatakan kalau dia menyukai Yeonsu apa adanya. 나는 네가 그냥 좋아. In-jae sedang bimbang. Ia berusaha keras untuk tidak menjawab pesan dari Ung. Sementara itu, Soli akan melakukan kencan buta. Tapi Eunho malah menyemburkan air melihat penampilan Soli yang cantik. Yeonsu datang ke tempat kerja Ji-young untuk melihat hasil rekaman dokumenter. Sebelum itu, Ji-young dan Yeonsu makan bersama di kantin kantor. Tapi, Ji-young sama sekali tidak menatap wajah Yeonsu sampai akhirnya, "Ji-young, kenapa kau tidak menatapku?" Lalu, Ji-young menjawab kalau penampilannya sedang kumal. Padahal dia tidak sanggup menatap wajah Yeonsu. Setelah makan malam, barulah Yeonsu melihat hasil suntingan dokumenter. Perasaan Ji-young sendiri tidak karuan. Bagaimana mungkin Ji-young sanggup bertahan menjadi pengamat antara Yeonsu dan Ung? Itu pasti sangat menyakitkan. In-jae menggali pot bunga untuk mengambil kembali ponselnya yang ia kubur. Karena sudah tidak tahan lagi, In-jae akhirnya menemui Ung untuk mengatakan dia tidak mau berteman dan bahwa dia yang menolak Ung. Walau kenyataannya tidak begitu. Yeonsu melihat brosur informasi pendaftaran jurusan arsitektur milik Ung. Yeonsu mengira jika Ung tertarik pada arsitektur, namun Ung menyangkalnya. Ung mengatakan dia sudah cukup lelah menggambar. Jawaban Ung membuat Yeonsu kaget. Ternyata Ung tidak lulus kuliah. Ung sejak awal memang tidak tertarik kuliah. Mendengar hal itu, Yeonsu kembali teringat saat Ung ditawari pergi ke Prancis beberapa tahun, namun Choyung menolaknya. Mungkin terbersit rasa bersalah di benak Yeonsu, karena Ung tidak lulus kuliah. Namun kini, Choyung menanyakan kembali alasan mereka putus. Sejak kecil, Yeonsu tidak punya teman, bahkan hingga dia masuk ke SMP. Teman-teman Yeonsu bergunjing di belakang Yeonsu karena Yeonsu tidak pernah menraktir mereka. Saat 5 tahun lalu, di mana Yeonsu memutuskan hubungan dengan Ung, saat semua beban yang ia pikul semakin berat, saat itulah Yeonsu sadar bahwa dia sudah tidak sanggup lagi. Yeonsu membuang Choyung dari kehidupannya. Yeonsu tidak ingin Choyung melihat kehidupannya yang menyedihkan.
우리 헤어지자. Di saat Yeonsu berusaha baik-baik saja, di suatu hari, Choyung menghubungi Yeonsu untuk pertama kalinya setelah putus. Menanyakan alasan mereka harus putus. Yeonsu mengatakan alasannya, namun tidak menerima alasan itu. Mungkin tidak ingat karena dia dalam keadaan mabuk. Dan sekarang, menanyakan kembali alasan Yeonsu putus dengannya. Yeonsu bilang bahwa saat itu dia terlalu letih karena kerja paruh waktu dan mencari pekerjaan tetap. Yakin itu bukan alasan yang sebenarnya, namun tetap menerima alasan Yeonsu tersebut. Karena sebelumnya, saat mengantarkan makanan ke rumah Yeonsu, nenek Yeonsu meminta agar selalu ada di samping Yeonsu untuk waktu yang lama. Karena nenek Yeonsu sadar kalau dirinya tidak bisa selalu menemani Yeonsu. Bertanya pada nenek Yeonsu, mungkinkah terjadi sesuatu 5 tahun lalu pada keluarga mereka? Di sini penonton bisa berspekulasi kalau sudah tahu alasan Yeonsu putus dengannya. Setelah mendapat jawaban dari nenek 무슨 Yeonsu. 일이 있었어요? Dokumenter dan Yeonsu telah menayangkan episode pertama dan mendapatkan respon baik. Banyak anak remaja yang mengenali mereka karena dokumenter itu. NJ yang tengah merekam dokumenter spesial 10 tahun debutnya mengalami sedikit masalah. Di dalam skrip tertulis kata teman, sedangkan dia tidak punya teman. 저 친구 없어요. Jiung menghibur NJ dengan mengatakan hal-hal yang membuat NJ merasa lebih baik. Tidak ada gunanya menyalahkan lingkungan, sebab ini tetap hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sendiri yang merugi. Jadi, tak ada salahnya mencoba dahulu sebelum menyerah, kata Jiung. Setelah makan malam dengan rekan kerjanya, Yeonsu pulang berjalan kaki. Menelepon kalau dia ingin sekali mengantar Yeonsu pulang. Tapi tahu Yeonsu tidak suka diantar. Yeonsu bilang kalau sebenarnya dulu dia tidak ingin merepotkan dan ngeri karena ongkos taksi yang mahal, bukan karena tidak suka diantar. 네가 말 안 해주면 bilang untuk mengatakan hal-hal 멍청해서 seperti itu lebih 아무것도 cepat. 몰라. 말해줘. Aku mendengar dan mengingat apapun yang kau katakan. Jadi, terus beritahu aku, 네가 말하는 kata 거 다 듣고 다 기억하니까 계속 말해줘. 알았어. Ternyata, Choyung tertarik dengan jurusan arsitektur. Ia mencari informasi studi pasca sarjana sebuah universitas di Paris. Sedangkan Yeonsu menemukan sebuah brosur dari saku neneknya. Yeonsu berpikir jika neneknya akan meninggalkannya. Dia meminta neneknya untuk tetap di sisinya karena dia tidak ingin tinggal sendiri lagi. 혼자가 되고 싶지 않아. Di sisi lain, Ibu Jiung dengan tiba-tiba ingin syuting dokumenter dan direkam oleh Jiung. Karena dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Sebab Ibu Jiung akan meninggal. 죽기 전에 나 좀 찍어줘봐.